Lagi-lagi Kabupaten Maros menjadi sorotan karena marak sekali aktivitas tambang ilegal yang diduga berlangsung tanpa izin resmi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan tambang ilegal di Maros tersebar di 8 kecamatan. Zakir, salah satu aktivis yang vokal menyuarakan isu ini, peringatkan kalau dampak dari pertambangan ilegal ini bisa perbesar resiko bencana alam sama mengancam kehidupan masyarakat sekitar. Bagaimana tanggapan warga? Mari simak wawancaranya. Bagaimana perasaan Anda dengan banyaknya tambang ilegal di Kabupaten Maros? Meresahkan juga sih, karena jalan makin tambah parah. Terus kalau terjadi longsor itu jalannya pada licin, banyak celaka. Kita ke pasar saja itu pikir-pikir. Bahaya karena kencang sekali kok lewat di depan rumah. Menderita lah. Apa dampaknya bagi masyarakat jika banyak tambang ilegal di negeri ini? Dampaknya itu air jadi keruh. Sekarang itu ngebor saja sampai berpuluh-puluh meter airnya menghilang. Ya jarang dapat air. Perasaannya itu makin panas karena mungkin pohonnya habis ditambang tuh. Itu saja debunya karena mengganggu kesehatan anak-anak. Kalau tambang begitu setengah mati, kita salah sedikit longsor semua tuh di atas. Menurut Anda, siapa yang seharusnya mengelola tambang? Kalau itu sih saya kurang tahu, karena yang mengelola tambang katanya yang punya tanah sendiri. Boleh dicoba kalau pemerintah mau ambil alih, sama tahu lebih bagus. Perusahaan yang bisa kelola gitu, dia masing-masing dia pikirannya sendiri. Menurut Anda, mengapa marak tambang ilegal di Maros? Kurang tahu juga ya. Apakah Anda sepakat jika tambang dikuasai swasta atau asing secara ilegal? Mengapa? Kalau dibilang nanti pemerintah, nanti salah Kak. Dibilang tidak setuju kalau ada tambang, tidak jalan juga pembangunan kalau tidak ada tambang. Kurang setuju karena banyak sekali ya kerugian untuk dampak warga sekitar. Apa harapan Anda kepada pemerintah? Mudah-mudahan pemerintah mau lihat juga yang warga-warga sekitar yang terdampak. Kalau memang tambang tidak bisa juga dilarang, jadi saya butuh penyiraman. Mudah-mudahan tidak ada niat tambang. Banyaknya tambang ilegal itu memang membawa bahaya besar bagi kehidupan masyarakat. Bagaimana Islam menyelesaikan permasalahan ini? Mari simak penjelasannya Ustadzah. Like, komen, dan share sebanyak-banyaknya Penambangan ilegal yang masih saja terjadi menunjukkan bahwa negara belum serius memberantas aktivitas tambang ilegal di negeri ini. Padahal pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal ini sangat berisiko. Bukan hanya pada keselamatan para pekerja tambang, tapi juga berdampak buruk kepada lingkungan dan masyarakat. Jangankan tambang ilegal yang dikelola dengan sarana terbatas, tambang legal saja yang selama ini diserahkan pengelolaannya kepada swasta tetap berisiko terjadi kecelakaan kerja dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitar tambang. Kabupaten Maros misalnya kembali disorot karena maraknya aktivitas tambang ilegal di sana, terutama penambangan bahan galian golongan C, misal pasir, kerikil, batu kapur, tanah liat, marmer, kaolin andesit, tras, dan sejenisnya, di mana bahan galian tipe C ini berperan penting dalam berbagai sektor industri, terutama dalam pembangunan infrastruktur dan konstruksi. Berdasarkan investigasi yang dilakukan lembaga dan aktivis lingkungan, tambang ilegal tersebar di beberapa kecamatan di Maros. Kebanyakan yang ditambang adalah pasir, batu gunung, dan tanah timbunan. Sahabat muslimah, perlu diketahui bahwa pembangunan kawasan perkotaan, terutama kota Makassar dan wilayah sekitarnya itu begitu masif. Hal ini tentu berefek terhadap tingginya permintaan bahan baku konstruksi, sehingga banyak yang tertarik menggeluti bisnis bahan galian golongan C ini, karena memang menjanjikan profit atau penghasilan yang menggiurkan. Apalagi tambang galian tipe C ini termasuk jenis tambang permukaan yang relatif lebih mudah penggaliannya.
Tetapi jika dibiarkan, ibarat mengundang bencana, karena daerah galian, terutama di area perbukitan itu, rawan longsor dan bisa memicu banjir bandang. Di sisi lain, negara belum mampu mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Lapangan kerja sempit dan terbatas, sementara kebutuhan hidup semakin tinggi. Bagi wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam yang dekat atau terjangkau oleh masyarakat, tentu ini menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan. Jadilah masyarakat ini menggeluti tambang ilegal dengan pengetahuan seadanya, sehingga akan sulit untuk memberantas masalah tambang ilegal ini secara tuntas. Jika ditutup di satu tempat, maka penambang akan menggali lagi di tempat lain karena masalah ekonomi masyarakat yang belum diselesaikan. Dan sistem kapitalisme yang diterapkan negeri ini sampai kapanpun tidak akan mampu memberi solusi tuntas bagi masalah pertambangan ilegal. Ini juga memberikan bukti akan kegagalan negara dalam menyediakan lapangan kerja dan mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Berbeda halnya dengan Islam. Islam memiliki aturan paripurna dalam mengurus berbagai urusan umat, termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Barang tambang termasuk salah satu kekayaan sumber daya alam yang pengelolaannya untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Islam, persoalan tambang tidak ada kaitannya dengan legal atau ilegal, tetapi dilihat dari deposit tambang tersebut. Jika depositnya besar, maka terkategori kepemilikan umum dan hanya negara saja yang wajib mengelolanya, tidak diserahkan kepada swasta, apalagi pihak asing ataupun asing. Kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk barang murah, bahkan gratis, juga untuk menyediakan fasilitas pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Sedangkan deposit tambang dalam jumlah kecil, misal tambang galian tipe C yang depositnya kecil, ini boleh dikelola warga, namun harus dalam pengawasan negara. Negara memastikan semua aktivitas tambang tidak menimbulkan bahaya ataupun resiko kerja. Hal ini akan dikaji mendalam sebelum para pekerja terjun ke lapangan. Inspeksi akan dilakukan juga secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Dan bagi yang melanggar ketentuan negara terkait tambang, tentu akan mendapatkan sanksi yang tegas dan menjerakan, sehingga kasus-kasus tambang liar tidak akan mudah ditemui dalam negara khilafah. Sahabat muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa dibayangkan jika negeri ini pengelolaannya diatur dengan Islam, maka sumber daya alam yang besar dan terkategori kepemilikan umum akan dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Dalam hal ini, negara Islam atau khilafah melalui kebijakan politik ekonominya tentu sangat mampu mengantarkan masyarakat mencapai kehidupan yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan demikian, upaya yang harus dilakukan sekarang adalah memberikan edukasi kepada umat tentang Islam kafah, menyampaikan dakwah terus-menerus hingga umat sadar akan kewajiban mereka untuk menerapkan Islam secara totalitas dalam kehidupan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.